Mawut ya Im ya. Iya, Murad Marit suka ngebayangin biar enak gitu loh. Bayangin apa itu yang enak-enak. Enak-enak. Oke. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah kan gitu. Kalau bisa kan kul huwaile kan gitu ya. Hello guys. Halo, ketemu lagi bersama saya Himawan Kucluk. Acara apa ini Mas? Acara ngoprek, ngocehin soal proyek. Jadi kita ngoceh aja ya kan. Kalau ngoceh bisa boleh bener boleh salah kan itu ya. Iya, sesuai pemikiran masing-masing aja bos ini bos. Ya. Kalau benar ya alhamdulillah, kalau salah ya mohon maaf kan itu. Kalau salah ya ditambahin biar benar, mungkin gitu aja sih bos. Di sini kan kita negaranya bisa gitu. Iya iya. Yang penting kita niatnya adalah sharing kan gitu ya. Entah itu sharing curahan hati atau sharing pengalaman. Nah, yang penting kita sharing. Nanti kita juga minta teman-teman di kolom komentar barangkali ada ide-ide, coba dong ocehin tentang apa ini. Nah, siapa tahu bisa jadi topik selanjutnya ya nggak Mas Im? Yoi, benar sekali karena kita semua butuh masukan dari teman-teman dan juga butuh saran ya. Karena untuk berkembang bersama itu nikmat. Oke. Mantap. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Mas Im? Hari ini mungkin kita yang ringan-ringan aja sih bos. Mungkin kita ngomongin sebuah dasar. Apa sih benernya itu proyek? Proyek itu apa sih? Kan kadang teman-teman pada kalau di buku tuh bilang proyek itu ini, itu. Nah ini coba yang simpel aja bahasanya ada nggak sih? Gitu loh. Itu yang mudah dipahami, mudah dibayangkan kan teman-teman sekarang tuh suka ngebayangin biar enak gitu loh. Bayangin apa itu yang enak-enak? Enak. Oke. Iya. Tapi kalau Mas Im sendiri pernah nggak sih ngalamin proyek mangkrak gitu? Maksudnya melihat atau mungkin mengalami jadi bagian proyek mangkrak gitu. Coba kita lihat, nah nih. Ya. Kayak yang digambar nih. Ya, kalau proyek mangkrak itu apa sih benernya? Mangkrak itu apa Pak sebenarnya? Mangkrak itu ini nggak yang buat makan itu? Wah, angel. Mangkrak itu makanan. Nasi apa mangkrak. itu? Nasi mangkrak. Angka itu. Bidang temannya kerupuk itu mangkrak. Oh iya. Satu. Karak. Satu. Mungkin langsung saja kita coba berdiskusi lah terkait proyek mangkrak. Nah tadi dari Pak Angga coba menjelaskan atau sedikit bertanya ya, pernah nggak sih saya ada pengalaman proyek mangkrak? Alhamdulillah kalau proyek mangkrak mungkin bisa dikatakan belum, cuman kok sekarang kayaknya semi gitu ya, semi. Kalau melihat ya sering lah, karena ada di televisi, bahkan juga kita juga sering melihat kayak di pembangkit itu juga ada kerjasamanya sama siapa ya, mungkin sama-sama tahu kita dengan negara itu banyak sekali proyek-proyek mangkrak. Mangkrak di sini banyak sekali artinya mungkin ya. Nah mungkin satu persatu nanti mungkin akan kita bahas gitu ya, Pak Angga ya. Ya, jadi dari Pak Angga sendiri yang pengalamannya udah banyak ini kayaknya sering ini nemu proyek mangkrak ini. Ya kalau lihat baca berita, ya kita kan sebagai pelaku juga sedih. Jadi lihat pembangunan di Indonesia ini kan mainly juga banyak yang menggunakan anggaran APBN, anggaran negara. Bahkan juga BUMN pun juga kan kembalinya juga ke uang negara juga. Ketika kita melihat ada di berita proyek-proyek mangkrak dan kita menyaksikan sendiri ada proyek yang sekian tahun tidak berkunjung beroperasi kan tentunya kita juga sedih kan ya. Kita bayangin berapa triliun akibat mangkrak ini tidak bisa menjadi perputaran ekonomi, tidak bisa jadi pertumbuhan ekonomi, malah jadi ya uang mangkrak di situ kan, tidak bisa jadi ini. Nah makanya kita pengen tahu nih sebenarnya kenapa sih
proyek ini bisa mangkrak atau proyek ini bisa fail gitu ya istilahnya. Kira-kira kenapa Mas Simon ya? Ya. Itu tadi mangkrak sampai ratusan M bahkan triliunan ya itu ya. Kalau uang itu dijadiin uang kericik itu bisa menuin waduk mana ya kira-kira ya Pak Angga ya? Oke, Enggak, kalau dibeliin Nah, bakso kira-kira ada bisa menuin waduk Gajah Mungkur. No, 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 no. memang ini kayaknya ini Enggak. ya memang benar tadi yang dikatain dari Pak Angga. Memang kebanyakan kan uangnya dari loan ya kalau di kita ya itu mau nggak mau tentunya juga akan menjadi beban buat negara kita dan juga menjadi sebuah catatan buruk lah bagi histori sebuah bangsa yang bagi saya bangsa kita ini bangsa yang besar harusnya bisa tapi malah memiliki sejarah seperti itu. Nah itu tadi. Terus tadi apa-apa aja yang bisa menyebabkan proyek itu mangkrak ya. Mungkin ya ini sependapat saya terserah saya mungkin ya. Ada beberapa aspek. Nah mungkin salah satunya adalah visi dari semua stakeholder yang ada di sebuah proyek tersebut. Nah itu juga menjadi salah satu aspek penting mungkin bagi saya ya, karena dari sebuah proyek jika kita tidak memiliki tujuan yang sama atau mungkin kita memiliki penyatuan visi, jadi di sana mesti akan jalannya berbeda-beda sehingga bisa jadi ada potensi proyek mangkrak atau bahkan nggak jalan atau ya mangkrak itu nggak jalan ya, atau mungkin malah nanti fail di nah itu bisa jadi di situ. Nah itu salah satunya. Nah, yang kedua bisa jadi, nah ini udah ditulis sama Pak Angga ternyata. Yang jadi teman-teman, itu Ngoprek sudah melakukan penelitian. Penelitian. Kita melakukan studi literasi. Sambil ngopi boleh ya Pak ya? Oh boleh Pak. Sambil ngopi, sambil makan bakso juga boleh. Itu tadi bakso yang di Waduk Gajah Mungkur bisa dihabisin. Jadi ternyata memang banyak kendala utama gitu ya Mas Simon ya, yang terjadi di proyek sehingga proyek itu bisa mangkrak atau proyek itu bisa terkendala gitu ya. Salah satunya tadi sampaikan Mas Himawan, unclear vision. Nah, nanti kita coba kupas satu-satu nih, apa yang dimaksud unclear vision. Terus yang kedua juga unclear process, dan yang terakhir unclear communication. Nah, coba. Tadi Mas Himawan menyampaikan ada ketidaksesuaian visi gitu ya. Nah, ibarat naik pesawat nih kan, kalau dari si kaptennya, pilotnya itu juga nggak tahu arah pesawatnya, ini kan kayak yang diilustrasi di atas nih. Where are we going, kapten? Nah, kaptennya aja nggak tahu ya kan, kita akan tersesat kan itu. Nah, sama halnya dengan proyek nih. Tujuan dibangunnya dari proyek itu kan harus jelas ya Mas Simon ya, terarah, solid ya. Tapi kadang kita temuin di fakta di lapangan itu tujuan proyek itu tidak semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat, tapi terkadang juga ada kepentingan politis atau kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya yang baru-baru terjadi mungkin kasus kepala daerah ya, dia mencanangkan mungkin pembangunan rumah sakit. Di satu sisi memang ada keinginan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tapi kan kadang faktanya ada tujuan lain gitu ya, di mana kita juga nggak pernah tahu isi hati seseorang. Kalau ku tahu isi hatimu. Jadi kadang ya program-program bangunan itu direalisasikan ya supaya menarik simpati dari masyarakat sehingga bisa terpilih lagi. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang mudah-mudahan tidak terjadi lah, sehingga tidak terjadi proyek-proyek mangkrak. Gimana pendapat Mas Simon? Ya, itu benar sekali Pak. Ya itu tadi perumpamaannya. Jika ya ini pesawat, mungkin saya kereta ya. Di kereta kalau lokomotifnya aja udah nggak jelas, ya mau jalannya aja kan udah bingung. Kita mau gerak apa kita mau berhenti bahkan ya. Di situ ketidakjelasan itulah yang membuat satu gerbong atau satu rangkaian itu nggak jelas jalannya. Itu ya benar tadi emang perumpamaannya seperti itu. Jadi sebuah visi, sebuah target itu
harus atau mungkin di-prepare dari awal dan disepakati lah kita tuh mau ngapain. Terlepas dari ada unsur-unsur politik dan lain sebagainya, ya mungkin tetap mungkin akan ada ya, mungkin. Cuman ya harus kita pastikan lagi bahwasanya tujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu wajib, itu aja sih mungkin. Cocok. Lanjut. Nah, terus unclear proses. Apa maksudnya unclear proses? Jadi mungkin Mas Imoan juga pernah ngalamin ya di kita di Indonesia itu ya. Kita tuh sering ngalamin masalah birokrasi, ya nggak Mas Im? Yoi, benar sekali. Bahkan ada yang ngomong kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah kan gitu. Jargon-jargon itulah yang itu sebenarnya candaan tapi realitanya terjadi. Ya. Jadi memang tergantung juga dengan nilai proyeknya Mas Im. Jadi kalau nilai proyek semakin besar, biasanya memang birokrasinya semakin kompleks karena kan melibatkan lebih banyak orang kan gitu ya. Ya. Nah misalkan kalau saya nih ngerjain proyek renovasi Mas Imoan ya, saya kalau mau nagih ya saya tinggal telepon Mas Imoan kan gitu. Nggak usah kalau bikin invoice. Saya puter-puterin dulu. Ya kan artinya birokrasi kan mudah gitu ya. Saya nggak perlu bikin invoice, nggak perlu bikin monthly report. Tapi beda kalau kita ngerjain proyek pemerintah yang tentunya harus lengkap berita acara, progres fisiknya, faktur pajaknya dan lain-lain. Tapi sayangnya memang ada oknum-oknum yang memang terkadang memanfaatkan. Jadi yaitu kita memang sengaja dipersulit birokrasinya supaya ada si oknum-oknum ini mendapatkan keuntungan pribadi. Ya, benar ini. Ini juga benar mungkin sedikit menanggapi ya Pak ya. Izin menanggapi Pak ya. Monggo Pak. Ini mungkin juga sebagai ya ini kita tadi sebelumnya sudah bahas nomor 1 tadi kan unclear vision. Nah di kedua ini kita bahas tentang unclear process. Sebenarnya mau nggak mau itu tadi itu berkesinambungan atau mempunyai kaitan ya benernya ya Pak. Teman-teman semuanya juga biar tahu. Karena terkadang itu tadi ketika kita nggak punya visi dan juga unclear process atau prosesnya terlalu panjang, birokrasinya terlalu panjang, itu menjadi sebuah catatan. Nah kita harusnya mengembalikan lagi ketika orang-orang yang ada atau stakeholder yang ada di proyek itu punya visi yang sama, yang jelas, tujuannya sama, unclear proses ini bisa diminimalisir. Nah, itu mungkin kesinambungannya ini. Sebenarnya ini nanti kesinambungannya banyak banget ini. Unclear proses. Iya, jadi kembali lagi ke komitmen ya, komitmen, visi, bagaimana menyelesaikan itu. Ya sama halnya misalkan kita nih, Mas Imoan sebagai owner di Singapura misalkan. Nah, saya sebagai kontraktor di Indonesia. Nah, yang terjadi terkadang saya mau ngecor ya kan, izinnya harus ke Mas Imoan, padahal Mas Imoan di Singapura kan itu. Mas Imoan saya telepon ternyata, saya minta persetujuan dulu dari direktur yang lain. Wah, jadi kan, nah itu yang terkadang terjadi di Indonesia. Makanya harus benar sekali yang tadi sampaikan Mas Imoan, komitmen gimana kita bisa menyelesaikan semua kondisi yang ada di lapangan. Ya. Terus mungkin sebelum lanjut. Sebelum nomor 3 Pak Angga, mungkin kita juga nanti kita bahas langsung atau nanti kita coba jelaskan nih bagaimana sih caranya buat menghindari atau mengurangi resiko-resiko tersebut. Langsung aja Mas Im, kasih aja Mas Im. Nah, mungkin tadi ada namanya unclear processing atau unclear process ya tadi ya. Itu ya, yang nomor 2 tadi ya. Nah, itu benernya ya mungkin beberapa proyek-proyek besar juga sudah coba melakukannya, apalagi yang kebetulan kita sudah mulai kerjasama juga dengan ekspatriat yang tentunya mereka ke sini membawa culture sendiri, kita di sini ada culture sendiri. Di sana kita harus melakukan konsolidasi terhadap sebuah budaya di proyek yang akan kita sebut mungkin saja proyek A. Nah, berarti di situ kita harus melakukan sebuah prosedur. Kita harus memiliki sebuah prosedur, mungkin kayak BESCOM, bukan BASCOM ya, BESCOM, Basic of Communication-nya itu harus kita bikin. Nah, itu mungkin sebagai sebuah salah satu alternatif ya, di mana yang mungkin biasanya di kita di Indonesia biasanya isolah misal di proyek-proyek yang lama mungkin bisa
wes lah tembak lapangan wae, le approve konsultan, mungkin seperti itu. Sementara dengan ekspatriat tentunya mereka sistematis biasanya ya mereka harus melakukan submit dulu ke sebuah bank data, mungkin saya nyebutnya ya bank data online. Di sana ada folder-foldernya, kemudian dicek, kemudian diberi status, baru itu bisa digunakan di lapangan. Nah, seperti itu kan harus kita coba konsolidasikan, kita gabungan, kita bikin sebuah basic of communication-nya. Mungkin itu sebuah salah satu trik, atau mungkin juga beberapa perusahaan sudah mencoba melakukannya ya Pak Angga ya, karena untuk menghindari itu. Tapi kembali lagi, itu semua juga harus kita dukung dengan komitmen-komitmen. Mungkin itu ya, kalau itu apa namanya, usaha untuk meredus nomor 2 tadi ya mungkin ya. Ya ngomongin Baskom, memang bener banget. Jadi kalau kita kan, culture kita kan sukanya yang cepet ya. Ya. Kalau bisa kan cool huaile kan gitu ya. Soalnya kalau lama-lama kan. Tapi kan kadang memang ada kalau kita kerja dengan stakeholder asing ada prosedur, ada tata kelola yang harus kita penuhi. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan tuh pada ngambil ISO. Ya. Baik dari ISO 9001, ISO banyak lah. Nah, harapannya adalah ya kita semua bisa ngikutin di negara manapun, di proyek di negara manapun standarnya sama karena kita sudah refer to ISO. Tapi ya kembali lagi ke personilnya yang menerapkan di lapangan kan gitu. Yoi, benar sekali Pak Angga. Oke, yang terakhir nih, slide terakhir tentang unfair communication. Tentu ini juga sudah sering sekali menjadi jargon di mana-mana ya. Komunikasi adalah kunci kesuksesan sebuah kerjasama tim gitu ya. Karena ibarat sebuah perangkat elektronik ya, komunikasi itu kan kayak kabel ya, kabel yang hubungin setiap elemen supaya bisa bersinergi, bekerja sama. Nah kayak gambar yang di depan nih, kalau misalkan dalam sebuah organisasi tidak ada komunikasi yang baik ya pasti akan chaos, pasti akan maut ya. Morat marit kayak ini kemarin ya, pembantaian 4-0. Tapi Mas Simon pernah nggak sih dapat misalkan di pengalamannya di proyek itu dapat sebuah informasi yang nggak jelas atau nggak lengkap, atau dapat instruksi yang kurang bisa dipahami gitu. Kalau Mas Simon menyikapi kayak gitu gimana Mas Simon? Untuk unfair communication ini mungkin juga hampir semua orang di proyek tentunya pernah merasakan, saya rasa Pak. Karena terkadang setiap orang potensi mereka menerima sebuah instruksi atau mungkin gambaran mereka menerima instruksi itu berbeda-beda. Terkadang ada yang dengan kata-kata sudah cukup, ada yang perlu harus digambar, ada yang perlu harus sampai dibikin kasarnya 3D-nya, itu ada berbeda-beda. Itu makanya. Kalau Mas Simon tipe yang mana? Nah, kalau saya harus detail, kudu kabeh telu nih. Rada angel aku Pak Saleh. Nah, itu kembali lagi, memang terkadang juga ke tipe orang masing-masing. Terkadang ada tipe orang yang suka detail, ada yang tipe orang yang suka ya wis tak gasik wae. Engko salah pikir keri, itu juga ada. Saya yakin seperti itu. Nah, kalau saya juga wis gasik. Jadi terkadang malah jadi ada menemukan sebuah improvement di perjalanannya. Nah, untuk unfair communication sendiri banyak sih. Sebenarnya unfair communication itu bisa terjadi di dalam sebuah tim, di dalam sebuah partner atau konsorsium, mungkin ya kalau di sini banyak konsorsium, CO dan lain sebagainya, itu bisa jadi antara itu kepada subkon ataupun malah kepada owner ataupun konsultan, itu bisa terjadi unfair communication seperti itu. Asalnya seperti itu. Hal-hal yang bisa menyebabkan unfair communication banyak benarnya. Mulai dari basic komunikasinya, bahasa, budayanya, orangnya tadi, terus ya metode penyampaiannya itu bisa bermacam-macam. Kayak misal di kondisi pandemi kemarin, Pak, di situ kita yang biasanya meeting head to head dengan mungkin dengan owner, dengan PM konsultan,
itu biasanya lebih enak ya kalau menyampaikan head to head ketemu langsung. Oh iki loh Pak, iki maksudnya hitungannya ini itu langsung ketemu enak. Nah sementara kita menggunakan sebuah perangkat lah yang memisahkan jarak kita karena nggak bisa bertemu langsung. Terkadang di situ kan ada faktor-faktor lain seperti sinyal, atau mungkin laptop rada elek suaranya, itu kan menyebabkan apa-apa yang kita sampaikan yang diterima itu agak sedikit kurang. Nah, itu menjadi sebuah proses delay di dalam sebuah project. Nah, di situ kan menjadi sebuah unclear communication. Kemudian bahasa tadi, oke, kita di sini biasanya udah ada translator atau lain sebagainya. Because my English just little ya kadang ya Pak ya. Atau mungkin malah ada yang bawa bahasa lain, mungkin bahasa mana ya, Cina atau mungkin bahasa apalah, Rusia. Korea. Nah itu kan tidak semua Annyeonghaseyo. orang. Nah annyeonghaseyo aman. Kamsahamnida Opa. Drama gitu loh. Nah itu kan jadi sebuah tantangan karena yang aman sebagai international language itu kan bahasa Inggris. Nah itu menjadi sebuah obstacle. Sering menyebabkan apa? Delay. Iya, karena yang harusnya misal kita sehari bisa kita selesaikan karena nggak ketemu titik tengahnya atau kita wis wah aku mumet iki ngartek iki nggo basa Inggris apa basa Cina ning daerah tekan-tekan akhirnya mundur jadi seminggu. Nah, itu kan sebuah apa ya obstacle bagi kita sebenarnya. Walaupun sebenarnya terlihat simpel gitu. Karena pemahaman arti kayak ibaratnya terkadang juga beberapa bahasa itu intonasi penyampaian itu juga bermakna berbeda, iya kan Pak ya. Kayak nadane munggah, nadane medun, nadane miluk-miluk, nah itu artinya beda padahal katanya podo. Nah, itu yang harus coba kita maintain. Jujur di kita juga, di saya terutama, itu juga masih mencari celahnya seperti apa sih enaknya ya introspeksi pada diri sendiri juga, di mana harus berarti saya harus meningkatkan skill saya lagi dalam berbahasa, mungkin seperti itu ya motivasinya malah jadi motivasi. Nah ini semua kan sebenarnya juga selain ada obstacle kita harus menanggapnya seperti apa sih positifnya, itu aja sih mungkin. Ya, setuju sekali masih. Tapi emang bahasa itu, komunikasi itu kan mau bahasa Inggris, mau bahasa apapun itu kan prinsipnya satu. Nek jari wong iki salah paham. Mesio salah-salah, yang penting paham kan ngono. You know I know ya. Yeah, you know what I know kan gitu. Sama-sama kita tahu, we know as we know together kan gitu. We know together ya. Because we are together, you know. Ya masalahnya kalau kita ngomong udah kita ya bahasa Inggris kita bagus seapapun lek yang mendengarkan nggak ngerti ya podo aja kan gitu. Ya benar. Tapi sama juga itu kalau ini kan unclear communication, termasuk ini tadi kan lagi bahas bahasa dan juga culture lah mungkin bagi saya ya. Nah itu kita juga harus pandai memahami. Terkadang di tiap-tiap culture mungkin ada orang barat, saya barat ini Eropa, kemudian ada orang timurnya Asia ya mungkin Cina, nah terus ada Jepang dan lain sebagainya. Nah kalau mungkin kita ada kadang di proyek itu ada gentleman agreement ya, walaupun terkadang ini kan sebagai sebuah apa ya bagian dari komunikasi sebenarnya untuk gentleman agreement. Kasarannya iki piye sesuk barangmu meh teko lo, iki meh dipindah kapan? Misal di Ledon ada barang dia buat malah nutupin area itu. Ya wis, engko sore tak pindah, nanti sore saya pindah, dia bilang gitu. Nah itu kan udah gentleman agreement benernya, nggak perlu kita bikin BA dan lain sebagainya terkadang. Tetapi mungkin kita juga harus memahami culture-culture di tiap negara. Karena terkadang ada culture negara yang ya nanti sore tak pindah, awan dicek belum dipindah, ya bisa awan sih, ya bener. Terus sore kita cek loh belum dipindah tenan, kita elengke sih nanti malam dicek orang sampai besoknya paginya itu masih di situ, itu bisa terjadi. Dan terus one year later iya tanggal 10 hilang, tanggal 14 hilang, wah iya kan tahunnya lah disebut ke tahunnya bener sih Pak, tahunnya lah disebut ya orang salah deh, nggak dhewe sing terlalu percaya. Nah itu ya buat pembelajaran kita juga sebagai menanggapi apa ya itu bagian dari komunikasi dan itu sebagai unclear sih menurut saya.
Ya karena akhirnya balik lagi ke komitmen tadi ya. ya ini kan Ya. akhirnya kembali lagi toh karena ya itu tadi tiga ini tuh semua berkesinambungan, ada apa ya, ada sambungan apa ya, sambungan. Ya, sama halnya dengan inilah sebagai suami ya kan. Kita kan mau di proyek ketemu sama siapapun, sama wanita seperti apapun, kembali lagi kalau komitmen kita kembali ke rumah, ya kita kembali ke rumah. Rumah itu apa Pak? Hah? Ya rumah. You know together lah. We know together lah. Jangan pada negatif thinking dulu ya. Iya. Sip, mantap Mas Im. Kita udah ngocehnya lumayan lama ini. Iya. Ya, mudah-mudahan kocok-kocok nggak bosen lah ya. Iya. Mungkin nanti ya mungkin ada share, ternyata ada pengalaman yang berbeda atau mungkin lebih menarik atau mungkin ada apa ya, masukan atau tambahan, monggo silahkan, mungkin nanti bisa komen-komen atau monggo ya Pak ya, mungkin ya, karena tentunya ini berdasarkan pandangan dari kita berdua yang sudah pernah pengalaman. Namanya ngoceh kan? Ngoceh. Manuk lek ngoceh kan rano bener salah. Oh iya, itu bebas, semuanya bebas komen, bebas ngasih nasihat, monggo. Ya, yang penting kita tidak menyinggung. Oh iya, tidak. Ya, menyinggung diri sendiri. Menyinggung diri sendiri. Ya, atau sidik-sidik mungkin ya. Anyway, teman-teman kalau ada ide-ide, kritik, saran, mungkin sudah kalau muak lihat wajah kita, nanti kita ketemu lagi di next ngoprek ya. Kalau ada ide, saran, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Nggak usah di-subscribe, nggak usah dibunyiin loncengnya. Kita nggak penting juga ya Mas Im. Kita cuma ngoceh-ngoceh doang, ngisi waktu doang. Yang penting mudah-mudahan kalau ada yang bermanfaat akan diambil. Kalau ada saran, kami mohon maaf berdua. Ya, itulah yang bisa kita obrolin, kita ocehin hari ini, Mas Imoan. Iya. Terus kita pamit aja ya. Iya, kita pamit. Kita mau ngabisin itu tadi bakso 1 baskom. Iya. Masuk loh, ngawur. Iya. Oke, salam ngoprek. Salam ngoprek semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.